Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ahmad Syibnu Malisi. Saya akan dengan NIM akhir 152, saya akan menerangkan artikel kami dengan berjudul Warisan Pendidikan Islam, Sejarah dan Kontribusi Pondok Pesantren Al-Anwar Bogangin Sumpyo. Jadi pada intinya itu Pondok Pesantren Al-Anwar Bogangin Sumpyo memiliki peran strategis dalam masyarakat Sumpyo, khususnya dalam aspek pendidikan keagamaan dan pemberdayaan ekonomi santri. Sebagai pesantren salaf yang masih menerapi model pembelajaran tradisional seperti ngaji kitab kuning, bandongan, dan lain-lain, modelnya itu tidak hanya fokus pada pengajaran kitab kuning, tetapi mendalami juga berupaya meningkatkan keterampilannya para santri di santri di Pondok Pesantren Al-Bogangin Sumpyo. Salah satu bentuk nyata para pesantren ini adalah pelatihan teknologi pengolahan hasil ternak bagi santri yang bertujuan untuk membuka alternatif usaha para santri agar memiliki keterampilan yang bagus lah, tidak hanya belajar agama tapi memiliki keterampilan di luar itu. Contohnya seperti itu, kayak para santri itu dilatih untuk mempunyai keterampilan berwirausaha, berdagang, atau yang lainnya. Lalu ada lagi, pelatihan ini tuh menunjukkan hasil positif dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan santri hingga lebih dari 57% pada santri putra dan 60% pada santri putri, serta minat tinggi mengembangkan usaha tersebut. Usaha para santri lah di kemudian hari, seperti itulah kurang lebihnya. Selain fungsi pendidikan dan pelatihan tersebut, Pondok Pesantren Al-Anwar Bogangin juga berperan sebagai pusat dakwah di Sumpyo dan pelestarian tradisi Islam seperti Yasin Dalil dan semacamnya. Jadi pesantren ini menjadi tempat pembinaan moral dan karakter generasi muda melalui pendidikan agama yang intensif sekaligus menjaga harmonisasi dalam antara masyarakat dan para santri di lingkungan Sumpyo tersebut. Pesantren berkontribusi membentuk pribadi santri yang disiplin, berakhlak mulia, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Peran pesantren dalam masyarakat Sumpyo juga mencakup aspek sosial dan budaya, di mana pesantren menjadi agen pelestari budaya Islam sekaligus pusat pengembangan nilai-nilai religius yang relevan dengan perubahan zaman. Nah, hal ini tuh pesantren juga melatih supaya santri itu tidak kudet kayak belajar dengan teknologi yang ada pada zaman sekarang, yang sejalan dengan eksistensi pesantren terus beradaptasi dengan perkembangan sosial di masyarakat lah, yang sedang yang sedang marak dengan tradisi sosial yang terkini. Dengan demikian, Pondok Pesantren Al-Anwar Bogangin berfungsi sebagai institusi yang tidak hanya mendidik secara keagamaan, tetapi juga memberdayakan ekonomi dan sosial kemasyarakatan sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumpyo secara menyeluruh. Nah, lalu kontribusinya apa aja? Kontribusinya pendidikan dan keterampilan santri. Pendidikan dan keterampilan yang diberikan kepada santri memiliki peran penting dan memberikan kontribusi yang luas, baik individu, santri, maupun kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam agama, tetapi juga keterampilan praktis dan nilai-nilai sosial yang relevan dengan tantangan zaman zaman terkini, seperti contohnya tantangan zaman terkini lah, kayak mungkin dari media sosial, tantangan zaman tersebut, atau mungkin isu-isu yang negatif di media sosial yang menyerang dan mengkritiki tentang pondok pesantren yang seperti apa. Itu mungkin sebuah tantangan pondok pesantren yang sekarang.
Tetapi pondok pesantren Al Anwar Bogangin bisa mengatasi tantangan tersebut. Nah, lalu pendidikan di pesantren berkontribusi pada peningkatan status sosial dan ekonomi santri. Pesantren berfungsi sebagai agen sosial yang membantu untuk mendapatkan posisi terhormat di masyarakat lah, kayak ibaratnya sebagai pesantren tersebut tuh di Sumpio, pesantren Al Bogangin di masyarakat Sumpio itu sebagai contoh kayak masyarakat biar lihat betapa bagaimana santrinya itu disiplin dalam menghadapi isu-isu sosial yang sedang marak. Nah, sebagai contoh lah contoh yang ada di masyarakat Sumpio. Lalu dalam era digital saat ini, pesantren turut berperan dalam pengembangan literasi digital santri. Pendidikan keluarga negara yang diterapkan di pesantren modern berfungsi sebagai strategi untuk membekali santri dengan kompetensi dalam menggunakan teknologi dan informasi. Meski terdapat kesenjangan antara sikap santri dan kebijakan pesantren terkait pemanfaatan teknologi, upaya pembelajaran yang efektif melalui media digital menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Dengan demikian kan santri bisa mengatasi kesenjangan yang ada di masyarakat. Ya seperti contohnya ya, seperti contoh-contoh santri bisa mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti itulah intinya, santri bisa mengatasi permasalahan di masyarakat tersebut. Lalu ketiga, santri itu berkontribusi dalam pengelolaan makanan dan pelestarian lingkungan. Pengelolaan spiritual yang dimiliki santri menjadi landasan penting dalam mengelola makanan secara efisien sehingga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti emisi karbon. Pesantren juga menerapkan prinsip manajemen makanan yang baik, juga mendukung terciptanya keamanan pangan. Jadi itu di sana santri-santrinya itu pandai untuk mengelola mengelola hasil pangannya sendiri, atau mungkin bisa mengelola hasil sumber-sumber kebun pertumbuhan atau kebun sayuran lah di sana lah. Santri pandai dalam mengelola tersebut. Ya mungkin seperti itu dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.